Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan secara daring, di mana perkuliahan kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Oke, mudah-mudahan kamu yang sedang mengikuti perkuliahan hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan segala bentuk kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara daring ini lebih optimal lagi, lebih serius lagi, lebih diperhatikan lagi, karena yang saya alami materi pemasaran ini berkaitan dengan materi kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena pemasaran yang akan meng-create ya diri kalian sendiri gitu loh. Maksudnya ketika pemasaran ini kita lakukan dengan baik, secara otomatis diri kalian pun akan terpasarkan dengan sendirinya. Ya, dari pola komunikasi ya seperti yang kita sudah pernah bahas, dari kepribadian, dari karakteristik, dari cara berpikir, cara memahami konsumen, ini akan disesuaikan sehingga kalian akan bisa memposisikan diri kalian sendiri sebagai apa, termasuk dalam pemasaran syariah. Pemasaran syariah ini kan kemarin karakternya berbeda dengan pemasaran yang konvensional. Ya, sekalipun intinya sama. Goalsnya sama, yaitu mendapatkan sebuah profit dalam aktivitas organisasi. Ya, dalam aktivitas bisnis. Tapi di sisi lain kita harus bisa mengejar benefitnya. Karena kunci sukses sebuah usaha dalam mindset ala Rasulullah itu adalah bagaimana usaha kita pertama harus bermanfaat, ya, karena dengan usaha ini kita diharapkan atau memiliki mimpi untuk bisa mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan ini nantinya akan kembali lagi, akan bermanfaat untuk diri kalian, untuk usaha kalian, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, untuk itu materi kali ini kita akan bahas tentang key success factor ya pemasaran dalam Islam. Oke, dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah ya memberikan kepada kita semua, khususnya kepada manusia, sifat dasar dan ciri khas. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang karakteristik pemasaran, ya sekarang kita bahas karakteristik dari manusia itu sendiri. Nah, yang mana karakteristik ini akan tampak pada manusia ketika dia melakukan sesuatu, ya. Bisa itu sifatnya baik ataupun nantinya menjadi buruk. Kenapa? Karena kan namanya manusia ya, ada di antara persimpangan ya, baik dan buruk. Tidak, kita bukan malaikat yang selamanya taat, selamanya patuh, tapi kita dituntut untuk senantiasa menjalankan apa yang sudah Allah perintah. Kita pun tidak selamanya menjadi setan ya, yang terus-terusan melawan, yang terus-terusan melakukan apa yang Allah larang. Tapi kita pun sini mencoba menjauhi atau tidak melaksanakan apa yang sudah Allah larang lewat Al-Qur'annya. Oleh karenanya ada sifat dasar dan ciri khas dari manusia itu sendiri. Ini akan berpengaruh terhadap pemasaran. Oke, yang pertama, karakter buruk marketer dalam Al-Qur'an. Ini karakter pertama, mengeluh dan kikir. Ya, siapa sih di sini yang nggak pernah mengeluh? Ya, tapi memang Allah itu ciptakan manusia dalam posisi keluh kesah dan kikir. Kita terkadang dihadapkan pada suatu keadaan yang memang di situ menjadikan kita ya, semacam orang yang lemah ya, tidak mampu. Kadang juga kita kikir, tidak peduli dengan orang lain. Tapi memang dari situlah kita harus menyadari bahwasanya ini yang menjadi kekurangan kita dan harus kita rubah. Bagaimana yang mengeluh ini jangan sampai merubah kita menjadi manusia yang akhirnya putus asa ya. Kikir pun jangan sampai menjadikan kita menjadi manusia yang tidak peduli dengan orang lain ya. Tetap kita harus bisa merubah sifat ini, minimal kita imbangi lah ya dengan sifat-sifat positif lainnya. Ya, karena itu yang pertama adalah mengeluh dan kikir, karena pada hakikatnya manusia memang manusia yang lemah.
Tapi balik lagi, ketika kita merasa lemah, mana yang akan kita jadikan tujuan? Dalam hal pemasaran apa relevansinya? Misal ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi aktivitas pemasaran tidak optimal, otomatis kan situ ada rasa khawatir, terus gimana ya jualannya, gimana ya bisnisnya, terus gimana ya program kedepannya, bagaimana ya kalau kita nggak dapat keuntungan, nggak tidak bisa menghasilkan penjualan, apa yang akan terjadi. Akhirnya ada sifat-sifat ini keluar. Tapi tadi Allah memberikan sifat ini untuk manusia agar terus belajar. Keduanya, lemah fisik dan kesulitan dalam melawan hawa nafsu. Ya, di sini Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan yang lemah. Manusia jangankan diberi ujian yang besar, kadang ya tadi dalam masalah bisnis kita diberi kondisi misalkan usaha gagal, pemasaran tidak optimal, itu sudah merasa aktivitasnya gagal. Padahal memang pada hakikatnya manusia memang ya sosok makhluk yang lemah fisik. Jika dibandingkan kita dengan gajah sangat jauh, jika kita dibandingkan dengan harimau juga pun sangat jauh. Tapi ingat, manusia dibekali yang namanya hawa nafsu. Di situ ada hati, di situ ada pikiran. Bagaimana kelemahan yang kita miliki khususnya dalam lemah fisik tidak dipengaruhi juga, tidak diperburuk juga dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tetap harus stabil. Karena apa? Ketika hawa nafsu stabil, insya Allah lemah fisik ini akan sedikit terobati juga akhirnya. Kenapa? Karena fisik ini akan dipengaruhi oleh pola berpikir kita. Pola berpikir kita dipengaruhi oleh perasaannya kita. Nah, ini dalam pemasaran, apalagi seorang pemasaran syariah itu harus struggle. Kita harus bisa melawan segala bentuk kekurangan dalam fisik kita. Jika kita lelah ya kita bisa istirahat sejenak, kita bisa healing sejenak ya. Seperti hari ini nih, kalian mungkin sudah merasa jenuh dengan kuliah, pasti fisik kalian pun akan mendorong ke hal-hal yang lebih mendekatkan kita pada sesuatu yang lebih nyaman gitu loh. Misalkan nongkrong ya, terus rebahan, itu kan mengantarkan fisik kita kepada kondisi yang memang nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi tadi balik lagi, ketika kita merasa lemah fisik, ketika kita juga merasa mengeluh dan sebagainya, nah itulah yang akhirnya harus kita lakukan. Ya boleh sih rebahan untuk refreshing, boleh sih kita nongkrong untuk refreshing, cuman tadi balik lagi tujuannya adalah untuk mengrecovery ya kelemahan khususnya dalam fisik kita yang sudah banyak mengeluarkan energi untuk aktivitas pemasaran. Terus kadang manusia pun zolim dan bodoh. Sungguhnya manusia amat zolim dan amat bodoh. Inilah salah satu kelemahan yang Allah bukakan dalam dalam Al-Quran. Contoh misal hari ini kita belajar tentang manajemen pemasaran. Ini kan sebagai bukti kita ini zalim terhadap diri sendiri. Sudah mah manusia tezolim dan dia tidak mau banyak belajar, akhirnya membodohi diri sendiri. Ya, kenapa manusia dikatakan zolim? Terkadang manusia itu sudah punya kesempatan baik, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya itulah salah satu akibat dari kebodohan yang dimiliki oleh manusia. Kalian hari ini sudah diberi kesempatan untuk kuliah nih, orang lain belum tentu bisa kuliah seperti kalian. Tapi kalian zolim dengan diri kalian sendiri. Kuliah luring susah, kuliah daring begah ya, dikasih UTS gitu, dikasih UAS begini. Akhirnya ya kalian menjolimi diri kalian sendiri. Sudah dikasih bisnis sama Allah, asal-asalan, marketingnya tidak optimal ya, terus memperhatikan produknya tidak maksimal. Nah, ini akhirnya sudah menzolimi diri sendiri. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya manusia itu memang memiliki kekurangan dalam bidang ini. Oleh karenanya kita harus sadar, kita harus paham bagaimana kondisi kekurangan kita jangan diperparah ya. Karena Allah sudah memberikan kepada kita beberapa kekuatan ya yang akan mengimbangi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi supaya kita tidak termasuk kategori ini, yuk kita sama-sama memperbaiki ya diri kita. Jika ada yang kurang dalam diri kita coba perbaiki. Hari ini kalian kuliah ke kampus mungkin dengan sebuah mimpi di masa yang akan datang menjadi manusia yang bermanfaat misalnya. Sudah kita realisasikan hal tersebut melalui kegiatan perkuliahan, melalui aktivitas perkuliahan yang mana mudah-mudahan perkuliahan ini bisa memberikan kalian sedikit ilmu, menambah pengalaman kalian, sehingga kalian ketika nanti selesai
itu bisa membekali diri kalian dengan keilmuan yang kalian kuasai di bidangnya. Jadi ingat ya, jangan menjolimi dan membodohi diri sendiri. Keempatnya, manusia terkadang tidak adil. Ya, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah merugikan manusia terhadap haknya. Apalagi dalam pemasaran, kemarin kita bahas ada jujur, ya, ada keadilan, itu salah satu prinsip ruhiyahnya karakteristik Rasul. Ketika kita tidak adil, maka kita sudah masuk ke dalam salah satu aspek kelemahan yang Allah jelaskan. Kenapa terkadang manusia ya tadi, apalagi dalam dunia pemasaran ya, pilih-pilih geningnya, kayak nugelis dibaikin, ada yang nenek-nenek dikit dijutekin. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus melakukan adil, apalagi dalam aktivitas pemasaran. Kenapa? Dalam prinsip service quality nanti ya, kualitas pelayanan jasa, bisnis jasa itu keadilan menjadi nomor penting. Siapapun yang menjadi konsumennya kalian harus kita layani seoptimal mungkin. Ya kita banyak belajar lah, misalkan dari pom bensin kan mereka nggak beda-bedain ya, mana yang isi 10.000, mana yang isi 100.000 ya mereka layanin. Kita ke bank menabung 100.000, menabung 100 juta kita layani dengan baik. Jadi harus ada prinsip keadilan di sana. Terus selanjutnya setelah kita tadi membahas kekurangan, ternyata ada karakter baik marketer dalam Al-Quran. Apa saja sih karakternya? Nah, ini yang harus kita pahami juga. Manusia sangat suka untuk melakukan kegiatan yang baik. Disadari atau tidak, hati kita nih akan merasa puas ketika dihadapkan pada kondisi yang lebih baik. Apalagi melakukan kegiatan-kegiatan baik. Ya, terutama dalam kegiatan pemasaran syariah. Ya, jika kamu memahami pemasaran, pasti dalam diri kamu, saya harus jujur. Saya harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa menjelaskan sebuah keadaan produk yang sedetail-detailnya. Jadi tetap melakukan kegiatan baik ini sudah menjadi sudah menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Manusia sejatinya tidak suka melakukan kekuatan yang buruk. Tapi terkadang ada keadaan yang menuntun itu. Misal ada kegiatan pemasaran, barang langka misalnya, sudahlah kita kurangin aja timbangannya biar kuantitinya tambah banyak. Itu secara tidak sadar hati kita pasti bilang, ini saya sudah salah. Tapi ya tadi karena demi keuntungan, karena keterdesakan. Pada hakikatnya manusia suka dengan perbuatan baik. Cuman balik lagi nanti kepada konsistensi diri kalian. Apakah tadi kekurangan kalian lemah, bodoh, zolim itu akan muncul, atau karakter yang baik ini yang akhirnya mendominasi diri kalian? Mana yang akan kalian pilih? Melakukan kegiatan yang baik al-muhsinin, atau kegiatan tadi yang menjadi karakter buruknya kalian? Terus menjaga kesucian transaksi jual beli, al-mutatohirin. Ini pun sama, manusia terkadang khususnya dalam karakter manusia dalam Al-Quran dijelaskan misalnya manusia suka dengan transaksi yang terbuka. So, disadari atau tidak, jual beli narkoba saja itu kalau mereka ngutang jadi masalah loh. Tetap kesucian transaksinya harus dijaga. Cash ya cash, kredit ya kredit, berapa gitu loh. Kenapa? Karena manusia suka dengan komitmen. Ini kan berbicara komitmen. Kesucian transaksi berarti berbicara komitmen. Apalagi dalam marketing syariah. Kita jual barang yang halal. Kita kan pastikan apa yang kita dapat pun halal. Ya. Gak mungkin kan kita dapat sesuatu yang tidak halal. Ujung-ujungnya nanti kita ke bawah juga loh. Contoh kasus afiliator ke sekarang. Mereka yang dikasih duit itu pun jadi dapat loh kena pemeriksaan. Kenapa? Karena memang ya transaksinya diperhatikan. Apalagi dalam marketing syariah. Kita harus benar-benar detail, kita harus benar-benar selektif. Yang mau selektif itu ya kita memilah lah. Ya, mana hal-hal yang memang harus kita jaga, mana hal-hal yang harus kita realisasikan. Kenapa? Menjadi kegiatan transaksi adalah bagian dari sah atau tidaknya proses jual beli atau akad di sana. Ya, jadi ada menjaga kesucian transaksi jual beli. Terus menjaga silaturahmi, kerjasama dan network. Nah, ini pun sama, manusia identik dengan makhluk sosial ya. Nah, di sini ada hadis Nabi, ada juga di dalam surat Asy-Syaff ayat 4. Siapa yang ingin diperluas rezekinya dan diperpanjang usianya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Sama halnya dengan aktivitas bisnis ya, khususnya pemasaran dalam bisnis. Tujuan dari pemasaran adalah bagaimana mempertahankan bisnis sehingga bisa dikenal orang, ya, bisa dikenal oleh distributor kita, bisa dikenal oleh pemasok, bisa dikenal oleh konsumen, dan bisa juga bisnis kita ini dibanggakan oleh karyawannya kita. Kasih itu ada menjaga silaturahmi, menjaga hubungan yang baik.
dengan supplier, dengan distributor. Jika ada masalah ya dibicarakan baik-baik, bagaimana membangun kerjasama internal dan eksternal, begitupun dengan networknya kita, hubungan baik dengan pelanggan ataupun dengan jaringan usaha yang terkait. Jadi itu ada kelebihan dari manusia tadi sebagai makhluk sosial, ini menjaga silaturahmi, kerjasama, dan network. Etika dan akhlak yang mulia. Nah, di sini bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin, menjaga harga diri dan bersikap tegas terhadap orang kafir, berjihadlah di jalan Allah dan tidak takut celaan dari orang lain. Nah, ini etika dan akhlak ini menggambarkan bagaimana eh, sangat memiliki prinsip mereka yang bergerak dalam pemasaran Islam. Jadi disadari atau tidak kita, kenapa sih kita nyaman dengan bank konvensional, karena memang secara etika dan akhlak mereka memuliakan konsumennya. Contoh, kamu datang ke salah satu bank konvensional, pasti di sana pelayanannya optimal. Dari mengucapkan selamat pagi sampai terima kasih itu mereka ada. Nah, ini yang sering kali kita lupakan. Terkadang kita makan dikritik oleh konsumen langsung, non sih ini segala segala itu, padahal ya dengan etika dan akhlak itu kita bisa menunjukkan bahwasanya manusia memiliki peran dalam menjaga tadi hubungan baik dengan manusia yang lain. Cuman kalau ada orang yang memerangi kamu atau menjelek-jelekan kamu, ya kita juga dengan tegas harus bisa menjelaskan loh. Kita dengan tegas juga harus bisa memberikan arahan kepada orang tersebut, tapi tadi dengan etika dan akhlak yang mulia. Misal kamu sedang melakukan aktivitas pemasaran, ada yang melakukan penolakan, ada yang mencaci produknya kamu. Ya boleh kita marah, cuman ya tadi kita harus bisa memberikan sebuah, bukan balasan atau ya, sebuah respon yang memang itu beretika dan akhlak. Ya, kalau misalkan kamu ada yang eh, menjual sesuatu, terus kamu menemukan konsumen yang seenaknya, ya kita tinggal berpikir saja kan, kalau dia memang benar-benar konsumen, dia benar, terus dia pun dengan bangganya, kamu kok seenaknya jualan sementara konsumen itu kan adalah raja, misal versinya mereka. Ya kita dengan etika dan akhlak yang mulia cukup saja mengiyakan, cukup saja merespon dengan sangat baik, minta maaf dan sebagainya. Karena apa ya, sejatinya nggak ada sih raja yang ngehe ya. Raja itu kan memudahkan memudahkan masyarakatnya kan, bukan mempersulit. Apalagi nih dalam jual beli, ya sudah, kita minta maaf atas kekurangan kalian, mohon didoakan agar bisa melakukan perbaikan yang tetap menjaga kualitas, sehingga etika dan akhlak ini akan muncul terus ke permukaan. Oke, selanjutnya setelah kita memahami karakteristik khas dan sifat manusia dalam Al-Quran, kita juga harus bisa membangun Islam dan skala prioritas dalam usahanya kita. Kenapa? Karena banyak orang melakukan bisnis sudah melupakan nilai-nilai keislaman dalam bisnisnya. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, ya, ini melihat dari tadi sisi kelemahan dan kelebihan kita, mendahulukan upaya untuk membersihkan daripada memperindah sesuatu. Di sininya pentingnya memperhatikan kualitas daripada mengutamakan kemasan. Sekalipun kemasan menjadi target utama matanya konsumen, tapi ya kita pun harus bisa menyeimbangkan loh. Kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan, misalkan harga yang terbatas nih, kemasan diperbaiki atau kualitas dijaga. Ini kan suatu pilihan nih, kecuali kalau kamu harganya masuk, kemasan diperbaiki masuk, harga kualitas dijaga pun masuk. Nah, ini yang harus kita perhatikan mana. Ya. Nah, ini kita tetap fokuskan pada kemasannya kita. Bisa kok kita akalin kemasan dengan sebuah tulisan misal, ya, atau misalkan dengan sebuah desain yang minimalis, ya, sehingga tidak terlalu ribet, dan itu akhirnya akan muncul kesan tetap kualitas yang terjamin, kualitas yang terjaga. Jangan sampai nanti kita fokus sama kemasan, ada kualitas yang dirubah. Di situ manusia akan melewati fase setelah penglihatan adalah indera perasa. Indera perasa ini kalau dalam tubuh ya respon tubuh kita, kalau dalam makanan ya respon lidah kita, kalau dalam bacaan ya respon tulisannya kita. Ya, dalam bacaan ya respon otaknya kita seperti apa. Ya, respon dari sifat dan sebagainya akan terpengaruh. Kalau dalam jasa ya respon kenyamanan gitu. Misal ada satu kafe, makanannya enak, tiba-tiba harus renov, punya budget yang besar, makannya dirubah, itu pasti ada respon yang kurang ngena lah ya di konsumen. Makanya ini harus kita
garis bawahi, pentingkan dulu ya. Atau misal kalian ya bikin strategi lah seperti apa sehingga tergambar bahwasanya tetap kita menjaga kualitas. Terus mendahulukan pihak yang membutuhkan. Kemampuan seorang marketer memperhatikan kebutuhan pasar dan bisa rekomend dengan demand and supply. Nah, kita juga harus bisa membaca situasi pasar, ya. Mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, mana yang jadi keinginan masyarakat. Ya, kita masuk ke ranah-ranah kebutuhan. Apa kebutuhan masyarakat? Pangan, papan, sandang, dan sebagainya. Itu kan menjadi kebutuhan masyarakat. Kita masuk ke lini-lini produk seperti itu ya. Ini yang memang harus mampu kita jelaskan kepada pihak konsumen. Tapi di dalam marketing pemasaran, kebutuhan ini adalah menjadi nilai pokok manusia. Manusia butuh alat transportasi, butuh. Yuk kita bikin, kita pasarkan produknya dengan baik. Manusia butuh makan, kita pasarkan makanannya dengan baik. Manusia butuh pakaian, kita pasarkan makanannya dengan baik. Manusia butuh tempat tinggal, kita pasarkan tempat tinggalnya secara baik ya. Tapi tadi nilai-nilai kebutuhannya kita tonjolkan. Terus mendahulukan yang dekat atas yang jauh, memprioritaskan dengan yang dekat yang berbisnis seperti keluarga, agama, tetangga, lingkup desa, kota, negara, dan faktor-faktor dekat lainnya. Gini loh maksudnya. Bukan berarti kita harus jual harga teman juga, enggak. Maksudnya bisnis kita ini ya coba kita kenalkan dulu ke orang-orang terdekatnya kita. Kenapa? Karena kita jangan sampai menjangkau yang jauh yang sementara potensi market kita itu belum tersentuh yang dekat-dekatnya. Jadi dari yang dekat nanti saling mengenal, saling apa ya. Kelebihannya ketika kita mengalami sebuah kekurangan atau kita tahu ada kekurangan di produknya kita, ya minimal kita bisa tes market dulu yang dekat. Ya nanti baru kita jangkau market yang jauh. Bertahap lah ya prosesnya. Yang keempatnya mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Pemasaran yang berorientasi pada produk dengan fokus memprioritaskan mutu produk daripada memproduksi secara massal tapi kualitas terabaikan. Misal, kamu baru bangun usaha 4 atau 5 bulan. Orang sudah banyak yang tahu. Akhirnya kamu fokus. Kita bikin yang banyak saja, kita stok yang banyak, tapi ada kualitas yang nggak kamu perhatikan. Misal kamu baru buka bisnis satu tempat, tiba-tiba kamu tambah tempat lain. Nah, tempat lain ini akhirnya ya kualitas yang satu aja belum kamu jaga, kamu sudah nambah tempat yang lain. Kuantitas sih nambah, cuman kualitas tidak terjaga. Nah, ini pun harus kita perhatikan bagaimana kita harus tetap fokus pada kualitas daripada kuantitas. Yang kelima adalah mendahulukan kemudahan atas kesulitan. Di sini kita harus mampu melakukan aktivitas pemasaran dengan mengerjakan tugas-tugas dan strategi pemasaran dengan mudah atau ringan. Jadi di dalam aktivitas pemasaran pun tak sama. Kita harus bisa mengakomodir mana tugas pemasaran yang mudah, mana yang sulit. Jadi kita lakukan yang mudah, misal pemasaran lewat media sosial dulu, terus pemasaran lewat flyer, baru nanti kita pemasaran lewat strategi yang lain. Jadi tetap ya cari dulu yang termudah, apalagi di zaman media sosial sekarang banyak strategi pemasaran bahkan yang tidak berbayar. Ini harus kita perhatikan, ini harus kita bisa tangkap agar menjadi peluang baik yang bisa kita raih. Oke, mendahulukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Mengerjakan aktivitas marketing yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan diniati sebagai ibadah kepada Allah. Ingat, konsep marketing syariah adalah ibadah. Ya, karena ini menjadi satu bagian dalam lingkup pekerjaan bisnis. Otomatis itu disadari atau tidak menjadi lingkup yang saling berhubungan. Ketika kita bekerja ya di situ ada ibadah. Jadi dalam marketing pun sampaikan yang manfaatnya. Menjual produk ya sampaikan dulu manfaatnya apa. Jual produk makanan manfaatnya apa. Jual fashion manfaatnya apa. Jual rumah manfaatnya apa. Jual jasa manfaatnya apa. Kita jelaskan ke konsumen manfaatnya sehingga ketika kita bisa menjelaskan manfaat kepada konsumen, mudah-mudahan manfaat ini adalah nilai dari produknya kita. Bisa jualan pakaian. Oke, TTAA, ini saya jualan pakaian saya ini dibuat dari bahan yang berkualitas, insya Allah aman, nyaman, kemudian desainnya pun tidak terlalu lama sehingga bisa dipakai juga untuk sholat. Setelah itu bahannya pun tidak terlalu tipis ya, jadi tidak mencetak atau tidak nyetak ke tubuhnya AA. Setelah nilai ini kamu sampaikan, konsumen tertarik dengan nilai yang kamu sampaikan, maka di situ dia akan memberikan profitnya untuk produknya kamu. Jadi tawarkan dulu benefitnya, baru nanti kamu akan dapatkan profit. Jadi dijelaskan dulu ya apa yang menjadi nilai dari produk kamu, dan itu memang harus bisa mendatangkan suatu manfaat yang berguna untuk konsumen.
Oke, di sini saya akan coba bahas juga Muslim Planner Mindset karena berbicara marketing syariah berarti berbicara bisnisnya juga. Di sini ada Muslim Planner Mindset seperti yang tadi saya bilang ada give benefit, take profit. Kita berikan benefitnya, terus nanti kita akan dapatkan profitnya. Kita berikan benefit dalam bentuk nilai, kita akan dapat profit dalam bentuk keuntungan. Nah, ini yang memang harus menjadi bahasan secara apa ya yang harus kita ambil secara bersama bagaimana kita bisa memberikan kondisi ini yang memang akan berpengaruh pada aktivitas usahanya atau aktivitas pemasarannya kalian. Oke, kamu tahu nggak Rasulullah SAW dari dulu udah ngajarin kita tentang modal utama dalam berbisnis ya. Kalau kita pahami nih, di sini ada karakteristik Rasul yang melekat pada dirinya. Sampai kapanpun itu akan kita kenang. Bahkan kita diajarkan ini dari kita kecil. Ini kurang lebih. Marketing ala Rasulullah yaitu menerapkan metode FAST. FAST ini adalah strategi yang Rasulullah terapkan. FAST ini adalah sesuatu strategi yang Rasul ajarkan, yang Rasul praktekkan dalam kehidupannya sehingga dia disebut manusia terbaik ya. Oke, kita realisasikan ini dalam aktivitas konteks bisnis ya, khususnya dalam pemasaran syariah. Ini saya kutip dari Instagramnya Dewa Eka Prayoga. Pertama itu adalah Fatona. Rasul di sini cerdas loh. Maksudnya cerdas penuh inovasi. Sebuah bisnis yang dibangun atas dasar semangat, strategi pemasaran syariah harus survive dan bertumbuh. Cerdas membaca peluang, bertindak efektif, efisien, cerdas dalam berpikir kreatif dan inovatif. Apalagi di sini ada pemasaran syariah, otomatis kita harus inovasinya harus lebih loh dari pemasaran-pemasaran biasa. Misal tadi, orang lain oke lah dia fokus ke profit, kita benefitnya dulu sehingga kita nggak asal memasarkan. Kita penuh dengan inovasi. Banyak ya kan sekarang inovasi-inovasi misalkan ruhnya sudah ruh Islam, ada quote-quote tentang Islam pada produknya apa. Ya, tapi ya itu bagian dari inovasi pemasaran syariah. Terus adalah amanah. Nah, di sini Rasul terpercaya di bidang apa? Di bidang marketing loh. Ya, jika bakat tumbuh atau tidaknya sebuah bisnis, bisnis yang dibangun atas prinsip pemasaran syariah harus mampu memunculkan trust. Marketing mengajarkan trust. Baru mereka beli. Jika bisnis dipercaya, maka akan dibeli. Gini loh, perusahaan tadinya punya produk. Akhirnya produk ini kan ditawarkan oleh tim marketing. Ketika produk ini kan sampai ke konsumen, nah di situ ada aktivitas marketing kan, ada aktivitas pemasaran di situ. Nah di sini akan memunculkan trust. Mau nggak dipercaya, mau nggak dibeli, ya kita harus memunculkan trustnya itu. Otomatis ya balik lagi tadi ke akhlak kita jujur, menjaga amanah, ya dan seterusnya. Itu adalah prinsip Rasulullah dalam aktivitas bisnisnya. Terus yang selanjutnya adalah sidik jujur. Nah di sini berbicara branding. Manusia itu dikatakan baik kalau dia jujur. So, ya disadari atau tidak? Kita dikatakan baik kalau kita jujur. Sepintar-pintarnya kalian kalau nggak jujur, ya nggak akan dianggap manusia gitu loh. Dianggapnya penipu atau apapun itu. Ya, mereka yang korupsi bukan orang-orang sembarangan loh. Mereka orang-orang cerdas. Tapi karena tadi brandingnya nggak jujur, dirinya nggak jujur, akhirnya brandingnya jadi negatif sekalipun mereka pejabat misal ya. Tujuan sebuah bisnis dari seorang marketer sejati itu bukan sekedar tentang baik dan buruk. Ini sudah kita jelas sebelumnya ya. Menghitung untung dan rugi, berkomitmen. Kita pun harus menghitung untung dan rugi, berkomitmen ya, melakukan suatu aktivitas yang halal dan menjauhi yang haram, dan kita pun berharap berakhir surga atau neraka. Makanya di sini jelas ada sidik kejujuran. Di situ ada brandingnya kalian. Kalau kamu jujur, ya produk kamu terjual, bisnis kamu lancar, atau produk kamu terjual, usaha tempat kamu kerja itu menjadi lancar karena brandingnya baik, brandingnya jujur. Yang terakhirnya adalah komunikatif. Nah ini bagaimana kemampuan dalam berpromosi. Di situ kan tablik ya istilahnya ya. Kalau tadi itu sidik, sekarang tablik. Ya, tablik ini adalah komunikatif. Bagaimana Rasulullah memang jago dalam komunikatifnya, dalam hal berkomunikasinya, dalam hal promosinya. Kekuatan sebuah bisnis diukur dari sejauh mana seorang marketer mampu bernegosiasi dan melakukan aktivitas promosi. Rasulullah SAW membuktikan kekuatan berorganisasi menjadikan beliau menjadi seorang bisnis yang dapat diperhitungkan. Bahkan Rasulullah tidak hanya berhasil menjual produk Siti Khadijah loh. Rasulullah sampai dipercaya oleh Siti Khadijah dan yakin bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang baik bagi Siti Khadijah. Ya, dapatlah Siti Khadijah oleh Rasul. Kenapa? Karena kemampuan dia, tabliknya, berikut negosiasinya, jujurnya tadi, amanahnya, cerdasnya, inovasinya, sehingga bisa dipercaya.
Nah, kita selaku sekarang hari ini yang sedang mempelajari marketing syariah, ya pemasaran syariah, mudah-mudahan kita bisa mengambil peran dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Ya, kalau dalam Sunda kan jelasnya HD gorengku bahasa, ya sama dalam promosi juga. Ya, karena bahasa ini yang akan ditangkap pertama oleh konsumen loh. Ya, tadi ada daya lihat itu oleh mata, ada daya dengar oleh alat komunikasi. Bagaimana ketika seseorang berkomunikasi dengan enak, ya itu akan menarik atensi mereka untuk melirik dulu produknya kita. Kemudian mereka apa namanya, kepo, ya mulai kepo, diajak, kita ajak ngobrol, ada trust di sana, ada kepercayaan, muncullah di sana kejujuran kita, sehingga inovasi-inovasi yang kita lakukan bisa diterima oleh konsumennya kita. Oke, inilah tadi ada fast. Nah, oleh karenanya ini juga kita lihat ada sedikit gambaran ya. Nah, ini ketika pandemi kemarin, ketika ekonomi susah, perdagangan turun, daya beli menengah bawah subsidi, daya beli menengah atas ini belanja. Makanya target bisnis itu adalah sangat sederhana ya, apalagi dalam marketing pemasaran syariah. Target bisnis itu adalah bagaimana ada target sosial ya. Jadi target bisnis adalah sederhana dalam hidup, target sosialnya boros dalam sedekah, target spiritualnya rakus dalam muasalah. Ini adalah prinsip dalam marketing syariah. Bagaimana kita punya potensi kok bagi mereka yang ekonominya lemah itu dibantu oleh pemerintah. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana kita meng-create ekonomi menengah ke atas untuk bisa memutar uang yang mereka miliki ke dalam aktivitas bisnisnya kita. Sehingga dalam target bisnis sebenarnya kalau dalam Islam itu kan pemenuhan kebutuhan ya, berarti sederhana dalam hidup, karena untuk memenuhi kebutuhan itu tidak harus mahal. Biasanya yang bikin mahal itu ya tadi want-nya, keinginannya. Terus dalam marketing pun kita harus punya target sosial, ada kepedulian. Ya, kenapa? Karena manusia tadi ada sifat kikir kan. Nah, ini harus kita perbaiki. Apa target sosial? Di balik sifat kikir manusia itu yang mereka suka bernetwork, mereka suka bersosial. Terakhir, nah ada target spiritualnya. Inilah karakter yang kemarin kita bahas. Ada karakter Rasulullah ya. Salah satu aktivitas pemasaran Islam adalah bagaimana kita harus memperhatikan nilai-nilai agama dalam aktivitas usahanya kita. Oke, itu saja untuk hari ini materinya. Sedikit kesimpulan dari saya, marketer muslim memulai aktivitas pemasarannya atas dasar kemampuan dan kemauan, bermanfaat, ada tujuan, dan bersyukur ketika mendapatkan keuntungan. Ini yang harus kita pahami bersama, antara materi sebelumnya dengan materi hari ini itu ada ikatan yang saling mengaitkan, bahwasannya inti dari aktivitas pemasaran adalah memberikan benefit yang nyata dan mendapatkan keuntungan sehingga kita bisa mencapai sebuah tujuan organisasi bisnis kita. Setelah kita mampu mencapai tujuan tersebut, kita jangan lupa untuk bersyukur, karena keuntungan yang didatangkan kepada kita tiada lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebermanfaatan manusia hidup di dunia melalui aktivitas bisnisnya dan aktivitas pemasarannya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian cerna juga dan bisa kalian praktekkan sehari-hari ya. Sekalipun kalian mempunyai usaha, mempunyai bisnis, mempunyai kegiatan marketing, tapi minimal kalau kalian bisa mempraktekkan ini, kalian bisa membranding atau bisa meng-create diri kalian sendiri menjadi seseorang yang lebih bermanfaat bagi lingkungan kalian. Oke, itu saja. Hatur nuhun, mudah-mudahan sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.